Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kotrinada dari kelas IAT 4C. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari video kemarin. Yaitu sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari bukunya Profesor M.M. Al-Azami, yaitu buku The History of the Quranic Text. Oke, kita di sini akan membahas dulu penyebab munculnya ragam bacaan. Jadi, salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya keberagaman bacaan Al-Quran adalah karena ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni scriptive defectiva, yang mana tidak memiliki tanda vokal dan titik. Jadi Mushaf Utsmani ini tuh betul-betul minus tanda titik atau tanda berhenti. Di sini ada tokoh yang bernama Goldziher. Dia yakin bahwa perbedaan bacaan dalam Al-Quran itu adalah akibat kekeliruan dari penulisan bahasa Arab. Nah, zaman dahulu itu pada penulisan itu tidak ada titik dan tidak ada tanda diakritikal. Oleh karena itu muncullah yang namanya perbedaan-perbedaan bacaan dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya singkat saja kita langsung bahas sistem bacaan qiraat sebagai sunnah. Jadi ilmu qiraat yang benar itu atau ilmu seni bacaan Al-Quran itu yang benar itu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, yang menunjukkan tata cara bacaan pada setiap ayat. Aspek ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk lisan. Dan Nabi mengumumkannya pun dengan secara lisan. Dan secara otomatis, Nabi juga menyediakan teks dan cara pengucapannya pada umatnya. Nah, pada zaman sahabat itu, dulu itu muncul sebuah buku tentang subjek ragam bacaan yang dibuat untuk kepentingan masa depan atau masa depan umat. Dengan waktu yang telah menyaksikan perkembangan buku yang semakin banyak untuk membandingkan bacaan ilmuwan yang terkenal dari beberapa pusat keilmuan, yaitu buku dari Ibnu Mujahid, atau memang kita kenal sekarang bahwa buku Ibnu Mujahid adalah buku yang mengupas bacaan qiraat. Selanjutnya kita akan bahas penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tidak biasa membaca Al-Quran atau non-Arab. Jadi lebih dari 20 sahabat saat itu telah meriwayatkan hadis yang mengukuhkan bahwa Al-Quran itu telah diturunkan dalam 7 dialek. Jadi sebelumnya itu sudah pernah turun hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu telah diturunkan oleh Allah dalam 7 dialek. Di buku ini ditambahkan bahwasannya ada 40 pendapat. Pada pembahasan sebelumnya kita telah melihat bahwasannya dialek yang berlainan itu telah memicu yang namanya perselisihan atau permasalahan, di mana di situ mempercepat langkah Utsman bin Affan untuk yang namanya menyatukan dialek menjadi satu agar tidak ada perbedaan, dan akhirnya Utsman menyatakan bahwasannya mushaf itu harus ditulis dalam dialek orang Quraisy. Akhirnya jumlah semua ragam bacaan yang terdapat dalam kerangka 5 mushaf resmi tidak lebih dari 40 karakter, dan seluruh pembaca yang ditugaskan mengajarkan Al-Quran itu wajib mengikuti teks mushaf tersebut. Dan agar mereka itu meneliti sumber otoritas dari mana mereka mempelajari bacaan tersebut. Dan Zaid bin Sabit itu orang yang sangat penting dalam pengumpulan Al-Quran. Dia menyatakan bahwasannya seni bacaan qiraat Al-Quran itu merupakan sunnah yang mesti dipatuhi dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab utama munculnya banyak multiple bacaan atau varian ragam dari pandangan orientalis. Di sini ada menurut tokoh, yaitu menurut Jeffrey. Jadi adanya kekurangan tanda titik dalam Mushaf Utsmani itu berarti merupakan peluang bebas bagi para masyarakat, dan mereka bisa sesuka hati mereka untuk memberi tanda sesuai dengan apa yang mereka pahami. Selain itu ada juga perbedaan karena tidak adanya tanda diakritikal. Jadi itulah penyebab utama munculnya banyak bacaan atau ragam bacaan, variasi bacaan dalam Mushaf Utsmani. Yaitu tadi menurut tokoh, yaitu saatnya Jeffrey, itu adalah kurangnya tanda titik yang ada dalam Mushaf Utsmani itu bisa membuat peluang bebas kepada mereka untuk mereka bisa
membaca sesuai dengan pemahaman mereka, seperti itu. Contohnya bisa kalian lihat. Nah, di sini contohnya kalian bisa lihat, ini ada 3, di mana di sini ada perbedaan karena tidak ada kerangka tanda titik. Jadi 3 contoh ini mungkin cukup untuk menjelaskan perbedaannya. Kesimpulan dari pembahasan yang pertama ini, jadi bagi muslim yang soleh dan tidak ragu bahwa Allah berjanji akan memelihara kitabnya dan tidak akan memilih bahasa atau skrip yang lemah. Guna apa? Guna menyampaikan wahyunya yang terakhir. Jadi kita sebagai muslim haruslah yakin bahwasannya Allah telah memelihara kitab dengan sebaik mungkin, dan kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu pada kitab yang kita gunakan saat ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas metode pendidikan muslim. Di sini pembahasan secara mendasar mengenai metode pendidikan umat muslim. Seperti yang kita ketahui, pendidikan umat muslim itu dirasa sangat perlu, sehingga pentingnya kita memelihara Al-Quran dan Sunnah berlandaskan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sepanjang sejarah Islam, para penghafal Al-Quran, hufaz, memiliki keutuhan tekad untuk menyimpan isi kitab Al-Quran sepenuhnya ke dalam hati mereka, yang mana Al-Quran adalah kitab suci yang harus dipelihara dalam bentuk tertulis. Untuk apa? Untuk bisa menjawab setiap tantangan zaman. Jadi komunitas muslim itu sangat merasakan betapa pentingnya mereka untuk menjaga Al-Quran dari segala pengaruh yang dapat merusak atau meragukan. Seperti itu. Nah, di dalam metode pendidikan muslim ini, di sini juga dijelaskan tentang kehausan sumber informasi. Jadi sebelum Islam muncul itu nggak ada yang namanya sumber atau pencatatan akan adanya buku bahasa Arab di Arabia saat itu. Jadi Al-Quran ini sebenarnya adalah buku pertama atau kitab pertama berbahasa Arab yang mana mencatat setiap sejarah. Jadi saat Rasulullah sampai di Madinah, beliau segera memenuhi segala keperluan, segala kebutuhan untuk mengatur yang namanya persekolahan, dan meminta untuk pada setiap orang-orang yang berilmu, walaupun masih minim, untuk mengajarkan atau menyampaikan kepada yang lain. Jadi menyampaikan, walaupun mereka hanya punya ilmu sedikit, mereka harus tetap menyampaikan apa yang mereka ketahui, seperti itu. Karena saat itu Arabia benar-benar sangat haus akan ilmu atau kurang akan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas unsur penting dalam sistem pengajaran. Kebanyakan peristiwa masa lampau itu akan lepas dari genggaman dan bahkan tidak mungkin dapat diingat. Jadi peristiwa masa lampau jika tidak ditulis, jika tidak diingat, itu maka akan hilang dari genggaman orang-orang dan tidak bisa dijadikan pelajaran. Namun jika peristiwa itu ditulis lalu dipelihara, maka akan diingat oleh masyarakat di setiap zamannya. Seperti halnya Al-Quran yang mana dipelihara oleh masyarakat muslim, sehingga bisa kita gunakan, bisa kita baca, bisa kita ketahui sejarah dahulu lewat tulisan Al-Quran itu. Oke, kita akan lanjut permulaan dan perkembangan sistem isnad. Jadi sistem isnad ini bermula atau muncul sejak zaman Rasulullah, yang kemudian merebak atau meluas menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijrah. Dasar tatanan ilmu ini berpijak pada kebiasaan para sahabat saat itu dalam transmisi hadits di kalangan mereka. Sebagian mereka juga membuat kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan untuk menghadiri majelis Rasulullah secara bergiliran, di mana mereka memberitahu apa yang telah mereka dengar dan saksikan. Lalu setelah menjelang abad pertama, kebiasaan ini mulai hilang atau mulai mekar, yang akhirnya menjadi cabang ilmu tersendiri. Nah, kemestian mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu memberi arti bahwa sejak beberapa abad, perkataan ilmu atau ilm ini hanya diterapkan pada kajian di bidang keagamaan. Dan dalam masa mempelajari ilmu keagamaan ini juga muncul namanya ilmu hadis
yang telah melahirkan tradisi ar-rihlah. Pemekaran sistem isnad pada permulaan abad Islam itu begitu menggiurkan, karena pada generasi pertama hanya seorang sahabat saja yang mendengar pernyataan Rasulullah. Lalu pada generasi kedua kemungkinan terdapat 2 atau 3 dan bahkan mungkin 10 orang atau murid-murid pertama dalam mengalihkan kejadian. Sehingga apabila sampai pada generasi kelima, yaitu pada periode penyusunan kitab-kitab hadis klasik, kita dapat menyingkap 30 atau 40 orang yang meriwayatkan berita yang sama melalui saluran yang berlainan. Selanjutnya kita akan bahas apa sih yang disebut dengan Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang ternyata hidup satu zaman atau sezaman dengan Ibnu Mas'ud yang menyebut mushaf yang dimilikinya itu memuat susunan surah yang berlainan. Karena isu ini muncul kepada para sahabat atau kepada masyarakat setelah beliau wafat. An-Nadim mengutip Al-Fadhl bin Asadan bahwasannya saya melihat susunan surat dalam mushaf Ibnu Mas'ud di mana di dalam mushaf itu tanpa adanya surat Al-Fatihah. Di sini lalu Utsman mengirim salinan-salinan resmi mushaf Utsmani ke Kufah sekaligus dengan perintah untuk membakar mushaf-mushaf lainnya termasuk mushaf milik Ibnu Mas'ud. Mendengar hal itu, Ibnu Mas'ud itu marah dan beliau berkata bahwasannya hasil salinan dia itu lebih benar dibandingkan dari hasil salinannya Zaid bin Sabit. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasannya dia telah membaca Al-Quran dari lisan Nabi secara langsung sebanyak 70 surat. Sedangkan Zaid saat itu dia masih sangat kecil dan menurut Ibnu Mas'ud Zaid itu masih anak-anak yang belum benar menulis mushaf saat itu. Namun demikian pada akhirnya Ibnu Mas'ud pun mulai menerima dan ridho untuk menerima salinan mushaf resmi hasil kodifikasi dari tim penyusunan Utsman bin Affan. Sehingga saat itu mengakibatkan beberapa penduduk Kufah mulai menerima mushaf Utsmani sebagai ganti dari mushaf Ibnu Mas'ud. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas teks yang berbeda dengan mushaf kita. Di sini kan bisa lihat dijelaskan bahwasannya ada perbedaan penulisan Arab dalam Al-Quran. Dan ada juga 3 surah yang dihilangkan, yaitu surah pertama dan 2 surah yang terakhir, yaitu surat Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas. Menurut beberapa riwayat, surat-surat ini itu tidak ada di dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Ini kita selanjutnya akan bahas prinsip menemukan ayat sebagai Al-Quran. Jadi ada 3 pedoman yang terpenuhi sebelum cara sebuah bacaan suatu ayat itu dapat diterima sebagai Al-Quran. Yang pertama yaitu qiraat mesti tidak diriwayatkan hanya dari satu sumber yang memiliki otoritas, tetapi melainkan melalui sejumlah riwayat besar yang cukup untuk melenyapkan kemungkinan adanya kesalahan yang masuk, yang juga sampai kepada Nabi Muhammad yang dapat menjamin keaslian dan kepastian bacaan. Yang kedua, teks bacaan mesti sama dengan apa yang terdapat dalam mushaf Utsmani. Yang ketiga, cara pengucapan mesti senada dengan tata bahasa Arab yang benar. Oke, selanjutnya kita akan lanjut membahas buku rekonstruksi sejarah Al-Quran dari karyanya Taufik Adnan Amal. Di sini singkat saja karena di buku karya Taufik Adnan Amal ini di sini lebih menjelaskan tentang unifikasi bacaan Al-Quran. Taufik Adnan Amal dalam karyanya ini menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara mushaf Ibnu Mas'ud dengan mushaf Utsmani ada terkait dengan beberapa aspek, yaitu pertama, perbedaan vokalisasi konsonan yang sama, semisal kata Rushdan dibaca Rashdan. Selanjutnya yang kedua, pemberian titik atau disebut i'jam terhadap kerangka konsonantal yang sama ataupun yang berbeda. Seperti titik ba dalam kata bushran diganti dengan titik nun sehingga berubah menjadi nushran. Yang ketiga, ada penyisipan atau pengurangan kata atau sekelompok kata, misalnya kata tawwa'a khairan
disisipi kata bi sehingga menjadi tatahawwa'a bi khairin. Yang keempat yaitu perbedaan kerangka grafis kata-kata tertentu, semisal kata idina yang ditulis dalam Mushaf Utsmani. Di dalam Ibnu Mas'ud ditulis arsyidna. Serta masih banyak lagi perbedaan bacaan lainnya. Nah, selanjutnya di buku ini kita akan lebih membahas biografi Imam Qiraat 7. Oke, baik, kita akan membahas terlebih dahulu dari imam pertama, yaitu Imam Nafi. Imam Nafi nama lengkapnya yaitu Nafi ibnu Abdul Ar-Rahman ibnu Nu'aim Al-Madani, atau biasa dipanggil Abban atau Abu Hasan. Ia berasal dari Isfahan yang kemudian menetap di Madinah hingga wafat sekitar tahun 785. Beliau adalah pakar qiraat yang menjadi urutan pertama. Beliau juga belajar qiraat pada 70 tabi'in. Dan ada dua muridnya yang menjadi perawi beliau, yaitu Imam Dalun dan Warshi. Walaupun bacaan yang dipilihnya itu agak berbeda dari beliau atau dari Imam Nafi sendiri. Yang kedua yaitu Ibnu Katsir. Nama lengkapnya Abdullah Ibnu Katsir Ibnu Amr Ibnu Abdullah Ibnu Zadzan Ibnu Firuzan Ibnu Hurmuz Al-Makki, atau disebut atau dipanggil Ibnu Sa'id. Beliau adalah qiraah keturunan Persia yang lahir di Mekah pada tahun 665 dan wafat tahun 730. Beliau belajar bacaan Al-Quran dari Abdullah ibnu Al-Sa'ib Al-Makhzumi. Dan perawi kedua bacaan Ibnu Katsir bernama Dunbal yang merupakan syaikh qiraah terbesar di Hijaz pada masanya saat itu. Yang ketiga ada Ibnu Amir. Nama lengkapnya Abdullah ibnu Amir ibnu Yazid ibnu Tamim ibnu Rabi'ah ibnu Amir al-Yashabi, atau dipanggil Abu Imran al-Yahsabi, yang lahir pada tahun 629 dan wafat pada tahun 736. Beliau belajar Quran pada Khalifah Utsman. Namun di sini ada 9 pendapat yang mengenai dengan siapa ia belajar. Dan yang paling otentik di sini menjelaskan bahwasannya beliau belajar dengan Al-Mughirah. Beliau adalah generasi pertama tabi'in di Damaskus. Selanjutnya dua perawi yang meriwayatkan qiraah ini adalah Hisham dan Ibnu Dakhwan. Yang keempat yaitu ada Abu Amr. Nama lengkapnya Zaban Ibnu Al-Ala Ibnu Ammar Ibnu Abdullah Ibnu Al-Haron Ibnu Al-Harith Ibnu Julhum Ibnu Khuzai Ibnu Mazin Ibnu Malik Ibnu Amr Al-Mazini, atau disebut Abu Amr, yang lahir di Mekah pada 687 dan wafat pada tahun 770. Beliau belajar qiraah di Mekah, Madinah, dan juga Kufah, dan Basrah juga, pada sejumlah besar guru qiraah. Di sini jumlah yang meriwayatkan qiraah beliau itu tidak terhitung, namun ada perawinya yang terkenal yaitu bernama Al-Duri dan Al-Susi. Selanjutnya yang kelima ada Asim. Nama lengkapnya Ibnu Abi Al-Nujud Abu Bakar Al-Asadi, atau dipanggil Asim Ibnu Bahdalah. Wafat di Kufah tahun 745. Beliau belajar Al-Quran pada Abu Abdullah Al-Rahman dan Abu Maryam Zar. Dan di sini dijelaskan perawi terkemukanya adalah Hafsah. Ada dua, yaitu Hafsah dan Syu'bah. Selanjutnya yang keenam ada Imam Hamzah. Nama lengkapnya Ibnu Habib Ibnu Ammarah Ibnu Ismail, atau disebut Hamzah. Beliau berguru atau belajar Al-Quran pada Ja'far Ibnu Muhammad As-Shadiq, atau disebut sebagai imam mazhab Syiah. Namun bacaan Hamzah ini dianggap sebagai bid'ah dan harus dilenyapkan. Di sini dijelaskan perawi yang paling populer adalah Khalaf Ibnu Hisham dan Khalad Ibnu Khalid. Selanjutnya yang terakhir ada Imam Al-Kisai. Nama lengkapnya Ali Ibnu Hamzah Ibnu Abdullah Ibnu Ibnu Bahman Ibnu Firus Al-Asadi, atau biasa dipanggil Al-Kisai, yang wafat sekitaran tahun 804. Di sini tidak dijelaskan secara pasti. Nah, di sini beliau belajar pada Muhammad Ibnu Abdullah Al-Rahman. Dan dua perawinya itu bernama Al-Duri dan Abu Al-Harith.
Baik, sampai sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.